Baiklah, materi kita kali ini adalah tentang audit terhadap siklus pengeluaran, khususnya untuk substantive test atau pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Oke. Jadi kita akan mempelajari beberapa hal pada topik ini, di antaranya adalah deskripsi utang usaha, ini tinggal mereview lagi, kemudian kita akan mempelajari mengenai perbedaan karakteristik utang lancar dengan karakteristik aktiva lancar. Kenapa kita perlu tahu karakteristiknya? Karena akan berhubungan dengan prosedur audit nantinya ya, yang perlu dipertimbangkan karena karakteristiknya itu berbeda. Jadi auditor itu perlu melihat atau perlu tahu karakteristik apa bedanya utang lancar dengan aktiva lancar yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Yang keempat adalah kita perlu mereview apa prinsip akuntansi terkait penyajian utang lancar, khususnya di Statement of Financial Position atau di neraca balance sheet. Kemudian tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha, dan kemudian program pengujian substantif terhadap utang usaha. Baik, kita masuk dalam definisi utang usaha ya. Utang usaha kita tahu bersama itu termasuk sebagai bagian dari unsur utang lancar ya, atau current liabilities atau short term liabilities ya. Utang lancar ini meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek, dan periode jangka pendek itu misalnya 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Kira-kira kalau dikelompokkan utang lancar ini kita bisa bagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama adalah utang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku atau bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik ya, seperti factory supplies. Kemudian utang usaha ini juga kita bisa golongkan lebih lanjut menjadi 2 golongan, yaitu utang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, itu disebut dengan utang usaha atau account payable. Dan ada juga utang yang disertai dengan surat berharga ya, sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Biasanya kita sebut utang wesel atau notes payable. Kemudian yang kedua, ada juga kelompok utang lancar, yaitu utang jaminan masuk dari pelanggan. Kemudian ada utang yang timbul dari berlalunya waktu, kita sebut accrued payable. Yang keempat, utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain, seperti utang pajak pertambahan nilai, ya, PPN, utang pajak penghasilan karyawan, PPh pasal 25, utang jasa, utang dana pensiun, utang asuransi karyawan, ya. Kemudian yang kelima, accrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan, ya. Meskipun jumlah utang tersebut harus ditaksir seperti utang bonus, kemudian krediturnya tidak diketahui seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dengan garansi. Kemudian utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang, misalnya utang sewa, pendapatan yang diterima di muka, utang yang jumlahnya dihitung dari besarnya deflation, ya, dari sumber alam. Kemudian yang keenam adalah utang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek, seperti utang bank, kredit modal kerja misalnya. Jadi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, utang pajak penghasilan atau utang dividen. Nah, utang usaha merupakan bagian terbesar dari utang lancar perusahaan. Itulah sebabnya fokus substantif test kita adalah ke utang usaha. Berikut ini kita akan melihat perbedaan karakteristik utang lancar dan aktiva lancar. Dalam menyajikan aktiva lancar, saya pakai pointer ya. Dalam menyajikan aktiva lancar, klien cenderung untuk menyajikan aktiva itu tersebut lebih tinggi dari jumlah yang nyatanya. Kecenderungan ini seringkali didorong oleh motif untuk memberikan gambaran modal kerja yang lebih baik, sehingga kelihatannya perusahaan
memiliki likuiditas yang lebih baik, sehingga perusahaan memiliki likuiditas yang lebih baik. Nah, gambaran modal kerja yang lebih baik ini juga dapat ditempuh dengan cara menurunkan jumlah utang lancar, yaitu kebalikannya ya, yaitu umumnya dengan cara tidak mencatat utang lancar sehingga terdapat utang yang tidak dicatat pada tanggal neraca atau unrecorded liabilities. Jadi, kecenderungan fraudulent statement itu adalah klien itu suka aktiva lancarnya tinggi, sedangkan untuk menggambarkan modal kerja yang lebih baik, jumlah utang lancar itu diturunkan, ya, unrecorded liabilities. Kemudian dalam menyajikan aktiva lancar, klien menghadapi masalah penilaian unsur-unsur aktiva lancar per tanggal neraca tersebut. Kas harus disajikan pada nilai kursnya pada tanggal neraca jika kas tersebut berupa valuta asing. Kemudian kalau kita berbicara utang lancar, kalau berbicara aktiva, piutang harus disajikan pada nilai bersih yang dapat ditagih pada tanggal neraca. Kalau berbicara inventory harus dihitung kuantitas, dihitung kualitas, dan kondisinya untuk dapat disajikan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Di lain pihak, kalau kita bandingkan dengan penyajian utang lancar, klien tidak menghadapi masalah untuk penentuan nilai utang lancar tersebut pada tanggal neraca. Jadi apa yang menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal neraca tidak perlu ditentukan nilainya. Klien menghadapi fakta di dalam menyajikan utang lancar, sedangkan aktiva lancar itu karakteristiknya beda ya, harus menghadapi masalah penilaian dari unsur-unsur aktiva tersebut. Karakteristik yang berbeda antara utang lancar dengan karakteristik aktiva lancar tersebut berpengaruh terhadap pengujian substantif terhadap kedua objek audit tersebut. Oke, perbedaan pengujian substantif terhadap utang lancar dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Apa bedanya? Pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian utang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Karena kan kecenderungan utang itu diturunkan ya, jadi ada kecenderungan understatement untuk utang lancar. Sedangkan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ditujukan untuk menemukan adanya penyajian aktiva lancar yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Jadi ada overstatement, kecenderungan untuk overstate. Karena karakteristik ya dari itu aset tadi yang sebelumnya sudah disebutkan. Dalam pengujian substantif terhadap kas, auditor melakukan penghitungan fisik kas. Dalam pengujian substantif terhadap sediaan atau inventory, auditor melakukan pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan yang dilakukan oleh klien. Berbagai prosedur audit tersebut ditujukan untuk menemukan adanya overstatement dari aktiva lancar. Nah, di lain pihak, pengujian substantif terhadap utang lancar ditujukan untuk menemukan adanya utang yang belum dicatat atau unrecorded liabilities pada tanggal neraca. Hal ini dimaksudkan oleh auditor untuk mendeteksi adanya kemungkinan penyajian utang lancar yang lebih rendah dari saldo yang seharusnya atau understatement utang lancar. Kalau kita berbicara pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor itu mengalami masalah penentuan kewajaran nilai dari aktiva lancar. Jadi nilai bersih yang direalisasikan yang dicantumkan dalam neraca. Penentuan nilai aktiva lancar ini menyangkut penafsiran apa yang terjadi di masa mendatang. Jadi dalam menghadapi masalah menentukan kewajaran nilai ini itu menyangkut sesuatu estimasi untuk apa yang terjadi di masa mendatang. Dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor memverifikasi nilai kas yang disajikan dalam neraca, menguji kewajaran nilai piutang yang diperkirakan dapat ditagih pada tanggal neraca, dan menguji kewajaran inventory dengan melakukan hitung uji atau test count. Benar nggak ini sesuai dengan yang dicatat? Ya? Nah, di lain pihak, dalam pengujian substantif untuk utang lancar, auditor menghadapi fakta, menghadapi data historis mengenai kewajiban perusahaan yang ada di masa lalu, yang dalam jangka pendek harus dilunasi. Oleh karena itu, pengujian substantif terhadap utang lancar memerlukan waktu yang relatif pendek
bila dibandingkan dengan pengujian substantif terhadap aktiva lancar ya. Berikut ini sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan mereview kembali apa prinsip-prinsip akuntansi yang berhubungan dengan penyajian utang lancar di neraca. Yang pertama, setiap jenis utang lancar harus disajikan secara terpisah jika jumlahnya material. Kedua, utang kepada perusahaan afiliasi, pemegang saham, dan karyawan perusahaan harus dipisahkan dari utang pihak ketiga yang independen. Ketiga, aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang, ini ya, yang dijaminkan sebagai anggunan, harus diungkapkan dalam laporan keuangan, jadi di-disclose itu. Aktiva dan utang tidak boleh digabungkan penyajiannya dalam jumlah neto. Kemudian yang kelima, utang bersyarat harus dijelaskan dalam neraca. Oke. Kita sekarang mau melihat prosedur audit untuk tes substantif ini ya, khususnya untuk utang usaha. Nah, sekarang sebelum masuk ke situ, apa tujuan pengujian substantif terhadap utang usaha? Pertama, untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang usaha. Bisa dipercaya atau tidak, reliable atau tidak. Kedua, untuk membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca. Jadi akan cross check keberadaannya ada atau tidak dan kemudian bagaimana dihubungkan dengan laporan yang ada. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo utang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, untuk membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca, dan kelima, untuk membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca ya. Kalau kita melihat figur ini ya, dalam gambar ini terlihat bahwa tujuan utama pengujian substantif adalah terhadap saldo ya, akun utang usaha ya, saldo akun utang usaha yang disajikan dalam laporan keuangan. Oke. Nah, kemudian kita akan usut ke saldo akun utang sesungguhnya ya, dibandingkan dengan saldo akun utang usaha sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif ya, yang digolongkan dalam 5 kelompok ini. Ada prosedur audit awal, ada prosedur analitik, ada pengujian terhadap transaksi rinci, ada pengujian terhadap saldo akun rinci, ada verifikasi penyajian dan pengungkapan ya. Kelima kelompok pengujian substantif tersebut ditujukan untuk supaya bisa memverifikasi 5 asersi manajemen, kan asersi manajemen ya, yang terkandung dalam akun utang usaha, yaitu asersi apakah memenuhi asersi keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, penilaian, kewajiban, dan penyajian serta pengungkapan. Oke. Nah, kalau kita berbicara kembali ya, kalau kita balik ke sini. Ini. Kita balik ke tujuan diadakan pengujian substantif terhadap utang usaha. Yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan utang usaha. Jadi sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang usaha yang dicantumkan dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang usaha yang disajikan dalam neraca. Untuk itu, auditor melakukan rekonsiliasi ya, antara saldo utang usaha yang dicantumkan dalam neraca dengan akun utang usaha dalam buku besar, dan selanjutnya ke register bukti kas keluar dan register cek. Jadi untuk memperoleh keyakinan tersebut, dia harus mengusut sampai rekonsiliasi antara saldo utang usaha yang ada di neraca, di laporan, sesuai bagan figur tadi, kemudian dengan akun utang usaha yang ada di saldo buku besar perusahaan, ditambah dengan pembuktian ke register bukti kas keluar dan register cek ya. Kemudian untuk membuktikan asersi keberadaan yang poin 2 itu ya, dalam pengujian substantif terhadap utang pada umumnya, pengujian ditujukan untuk menemukan kemungkinan adanya unrecorded liabilities.
Untuk membuktikan asersi keberadaan, aktiva, dan keterjadian transaksi yang bersangkutan dengan utang lancar, auditor itu melakukan pengujian substantif yang tadi, pengujian analitik, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha, ada pemeriksaan visa batas transaksi, ya cut off-nya yang berkaitan dengan utang usaha, kemudian ada konfirmasi piutang usaha, rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima oleh klien dan krediturnya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk membuktikan kelengkapan. Seperti tersebut dalam prinsip akuntansi yang barusan kita bacakan, bahwa utang usaha itu kan harus disajikan di neraca pada fakta tanggal neraca, atau dengan kata lain, sebesar jumlah yang menjadi kewajiban klien kepada kreditur pada tanggal neraca itu yang dicantumkan. Tidak seperti halnya dengan piutang usaha yang kita pelajari sebelumnya, yang disajikan di neraca dalam jumlah bruto, kemudian dikurangi dulu dengan taksiran kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha, ya. Utang usaha ini disajikan di neraca pada jumlah kewajiban klien pada tanggal neraca. Nah, dengan demikian tujuan pembuktian untuk asersi penilaian tidak berlaku terhadap saldo utang usaha pada tanggal neraca. Jadi pembuktian asersi kelengkapan utang usaha lebih ditujukan untuk mencari adanya unrecorded liabilities pada tanggal tersebut. Oke. Transaksi yang berkaitan dengan timbul dan berkurangnya utang usaha mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perhitungan saldo utang usaha pada tanggal neraca, sehingga ketidaktepatan untuk penetapan visa batas transaksi yang bersangkutan itu akan berdampak langsung terhadap perhitungan accounts payable-nya, ya. Nah, terutama untuk pembelian juga purchases-nya. Oleh karena itu, salah satu pengujian substantif untuk membuktikan asersi kelengkapan utang usaha adalah pemeriksaan ketepatan visa batas transaksi. Jadi kita akan lihat tanggal neracanya, tentukan cut off-nya, baru kita lihat kelengkapannya berdasarkan periode tersebut, ya. Kemudian kalau kita berbicara asersi kewajiban, utang usaha yang ada pada tanggal neraca itu adalah kewajiban klien kepada kreditur pada tanggal tersebut. Nah, usaha membuktikan kewajiban klien yang tercermin dalam utang usaha yang dicantumkan di neraca itu, maka auditor itu akan memeriksa bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang usaha. Dia akan konfirmasi piutang usaha, ya, dari sisi ini, ya, klien punya customer, ya, supplier, kemudian rekonsiliasi utang yang tidak dikonfirmasi ke pernyataan piutang yang diterima oleh klien dan krediturnya. Selanjutnya untuk asersi penilaian atau penyajian dan pengungkapan utang usaha, penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan tentunya pada prinsip akuntansi berterima umum dan diarahkan untuk membuktikan apakah unsur utang usaha yang telah disajikan atau diungkapkan oleh klien di neracanya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Oke, kita sekarang masuk ke program pengujian substantif terhadap utang usaha. Kita tahu bersama ada 5, ya, ada 5 tahapan untuk program pengujian substantif ini. Untuk utang usaha dan juga sebelumnya ada 5, ya. Tapi ini kita mau fokus lebih spesifik ke utang usaha. Pertama adalah prosedur audit awal, kedua ada tahapan prosedur analitik, ketiga tahap pengujian terhadap transaksi rinci, keempat pengujian terhadap saldo akun rinci, dan kelima verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Kita akan lihat satu-satu, ya. Tahap pertama untuk pengujian substantif adalah prosedur audit awal. Apa yang dilakukan di prosedur audit awal ini? Auditor diminta untuk lakukan prosedur audit awal atas saldo akun utang usaha yang akan diuji lebih lanjut, ya. Lebih lanjut ini adalah yang pertama, ya, untuk tahap awal auditor ingin memperoleh keyakinan, ya, bahwa informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan didukung dengan catatan akuntansi. Oke. Usut saldo utang usaha yang tercantum, ini yang pertama, di dalam neraca ke saldo
akun utang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Nah, jadi untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo utang usaha yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang tentu saja dapat dipercaya kebenaran mekanisme pencatatannya, maka saldo utang usaha yang dicantumkan di neraca diusut ke buku besar. Cari di buku besar utang usaha. Jadi akun utang usaha itu kan digunakan untuk menampung transaksi timbulnya utang dari transaksi pembelian berbagai golongan, sediaan, inventory dan pelunasannya. Jika perusahaan menggunakan sistem bukti kas keluar atau pakai voucher system dalam pengendalian untuk kasnya itu, akun utang usaha ini disebut dengan akun bukti kas keluar yang akan dibayar atau disebut voucher payable. Kemudian kita perhatikan juga utang wesel. Utang wesel itu merupakan utang yang dibuktikan dengan surat berharga ya, berupa sertifikat wesel, yang dipegang oleh kreditur sehingga kreditur dapat menjualnya kepada pihak lain. Utang ini timbul dari transaksi pembelian berbagai golongan inventory. Utang wesel dibagi menjadi dua golongan, utang wesel berbunga dan ada utang wesel yang tidak berbunga. Kemudian yang B, dalam prosedur audit awal ya, tahapan berikutnya. Hitung kembali saldo akun utang usaha di dalam buku besar. Nah, untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian ya, penghitungan saldo akun utang usaha, auditor itu harus hitung kembali saldo akun utang usaha dan utang wesel dengan cara menambah saldo awal ya, dengan jumlah pengkreditan dan menguranginya dengan jumlah pendebitan tiap-tiap akun tersebut. Jadi kan ada mutasinya tuh. Mutasi debit, kredit, jadi saldo awal tambah dengan jumlah pengkreditan. Kalau dia kredit berarti kan utangnya bertambah, dikurangi dengan debitnya berarti utang itu terbayar, berarti itu adalah sisanya ya. Oke, kemudian yang berikut adalah lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan posting dalam akun utang usaha. Nah, ini kalau berbicara ketidakberesan dalam transaksi pembelian, pelunasan utang usaha dapat ditemukan melalui review atas mutasi luar biasa, baik dalam jumlah maupun sumber posting dalam utang usaha. Jadi lihat yang tidak biasanya ya. Kemudian hitung kembali, itu sudah. Usut saldo awal akun utang usaha D sekarang. Usut saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja ya tahun lalu. Oh, ini saya ada kurang ya taruh satu ini. Harusnya kita usut utang usaha ke kertas kerja yang lalu. Jadi sebelum melakukan pengujian terhadap transaksi yang rinci ya mengenai akun utang usaha ini ya perlu si auditor itu perlu memperoleh keyakinan akan kebenaran saldo awal akun tersebut. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan keyakinan, dia harus lihat saldo awal akun utang usaha ke kertas kerja tahun lalu punya ya. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol utang usaha dalam buku besar ke buku pembantu utang usaha. Saldo akun kontrol utang usaha di buku besar tersebut kemudian dicocokkan dengan jumlah saldo akun pembantu utang usaha atau ke dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang bersangkutan itu dengan utang usaha dapat dipercaya ketelitiannya. Sekarang kita masuk ke prosedur analitik. Di prosedur analitik ini yang pertama, auditor itu harus menghitung rasio tingkat perputaran utang usaha itu pembelian bahagi rata-rata utang usaha ya. Kemudian yang rasio utang usaha dengan utang lancar itu saldo utang usaha bahagi utang lancar. Oke. Kemudian lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan atau data lain, dan bandingkan akun biaya dengan akun biaya yang sama tahun lalu atau biaya yang dianggarkan untuk mendapatkan indikasi kemungkinan adanya understatement utang lancar ya. Jadi rasio-rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Misalnya rasio tahun lalu
Rata-rata rasio industri atau rasio yang dianggarkan pembandingan ini akan membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang tidak biasanya. Kemudian akan membantu auditor untuk melihat apakah ada terjadi perubahan akuntansi di situ dan kemudian perubahan usaha, apakah ada fluktuasi acak atau memang itu karena salah saji. Sekarang tahapan berikut adalah dalam program substantif test ini adalah pengujian terhadap transaksi rinci, ya. Periksa sampel transaksi utang usaha yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha. Oke, jadi prosedur audit ini dimulai oleh auditor dari buku pembantu utang usaha, itu subsidiary ledgernya itu. Kemudian ambil sampel akun debitur yang akan diperiksa transaksi mutasinya. Kemudian sampel transaksi yang dicatat dalam akun kreditur pilihan tersebut. Kemudian periksa pengkreditan akun utang usaha ke dokumen pendukung, ya, bukti kas keluar, voucher, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah kredit, akun kreditur yang terpilih dalam sampel. Kemudian dia lakukan hal-hal detail, misalnya dia ambil arsip klien bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya, misalnya laporan penerimaan barang, faktur pembelian dari pemasok, dan surat order pembelian. Dia pasti match apakah cocok atau tidak satu berkas atau satu dokumen dengan dokumen yang lain. Kemudian periksa kelengkapan dokumen yang mendukung bukti kas keluar tersebut. Attachment-nya semua lengkap, match atau tidak. Kemudian periksa kesesuaian data. Apakah yang masuk di bukti kas keluar itu sama dengan dokumen pendukungnya. Kemudian periksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun kreditur berdasarkan bukti kas keluar itu. Jadi berdasarkan bukti kas keluar yang menjadi dokumen source untuk diposting ke dalam transaksi, periksa kebenaran datanya sama atau tidak yang diposting. Kemudian memastikan bahwa semua bukti kas keluar yang di sampel itu telah dicatat di sebelah kredit akun kreditor. Yang berikutnya adalah periksa pendebitan akun utang usaha. Kalau dia utang itu didebit berarti kan berarti itu kan bayar ya, utang kita berkurang. Jadi auditor ambil sampel transaksi yang dicatat di sebelah debit akun kreditur. Kalau sudah terpilih sampelnya, kemudian dia periksa ya. Ambil arsip klien bukti kas keluar dan memo debit serta dokumen pendukung seperti surat tagihan, sudah ada. Apakah yang di debit itu kan berarti kita bayar. Jadi cek apakah ada surat tagihan dari supplier atau kwitansi dari kreditur, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian jika ada. Kemudian periksa kelengkapan dokumen yang mendukung bukti kas keluar dan memo debit tersebut. Periksa kesesuaian data yang tercantum dalam bukti kas keluar dan memo debit dan dokumen pendukungnya. Kemudian periksa kebenaran data yang diposting ke dalam akun kreditur berdasarkan bukti kas keluar dan memo debit. Baru pastikan semua bukti kas keluar dan memo debit yang disampel telah dicatat di sebelah debit akun kreditur. Selanjutnya adalah pengujian terhadap masih transaksi rinci. Kita harus lakukan verifikasi pisah batas atau cut-off transaksi pembelian. Ya, jadi periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama setelah tanggal neraca. Jadi verifikasi untuk pisah batas ini atau cut-off ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah klien menggunakan pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi pembelian dan retur pembelian yang termasuk dalam tahun yang diaudit dibanding dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya berakhir di tanggal tertentu, berarti periode berikutnya adalah setelah tanggal itu. Ya, jadi harus konsisten dalam melakukan pisah batas. Jangan sampai tahun lalu punya sebagian masih diambil jadi bagian dari tahun sekarang, misalnya periode yang baru. Jika klien tidak menggunakan tanggal pisah batas yang konsisten, akibatnya kan transaksi pembelian yang seharusnya diakui sebagai unsur penentuan cost barang yang dijual itu untuk cost of goods sold tahun berikutnya dicatat oleh klien sebagai unsur cost barang yang dijual tahun yang diaudit. Nah, jadi sudah double ya. Di lain pihak, transaksi pembelian tahun yang diaudit dapat diakui oleh klien sebagai unsur cost barang yang dijual tahun berikutnya.
Dengan demikian, klien tidak konsisten dalam menentukan tanggal pisah batas perhitungan rugi laba tahun yang diaudit akan otomatis terpengaruh langsung ya. Jadi, oleh karena itu, auditor melakukan pemeriksaan terhadap transaksi pembelian dan retur pembelian, serta transaksi pengeluaran kas untuk pembayaran utang usaha yang terjadi dalam beberapa minggu sebelum dan sesudah neraca untuk menentukan perlakuan yang tepat terhadap pengakuan cost barang yang dijual, yang tadi itu cost of goods sold, pencatatan terhadap pengurangan utang usaha. Oke. Selanjutnya, periksa dokumen yang mendukung timbulnya utang usaha ya. Bayaran utang usaha dalam minggu terakhir yang diaudit setelah minggu pertama. Kemudian transaksi rinci ya, ini kita masuk ke saldo akun rinci tadi. Jadi penting tadi mengenai pisah batas tadi cut off. Selanjutnya kita akan masuk ke sini ya, pengujian terhadap saldo akun rinci. Jadi transaksi rinci ini. Untuk pengujian terhadap saldo akun rinci, yang akan dilakukan adalah melakukan konfirmasi utang usaha. Ya, konfirmasi dalam pengujian substantif terhadap utang usaha ini adalah prosedur yang harus ditempuh. Yang tidak harus ditempuh ya, tidak harus ditempuh, bukan merupakan mandatory prosedur, seperti halnya konfirmasi ke piutang usaha. Ada 3 sebab mengapa prosedur konfirmasi bukan merupakan mandatory prosedur, khususnya untuk pengujian substantif ya. Karena pertama, tujuan utama pengujian substantif khususnya untuk utang usaha itu untuk menemukan adanya unrecorded liabilities. Konfirmasi utang usaha itu didasarkan pada utang usaha yang telah tercatat, sehingga konfirmasi tidak dapat menentukan keberadaan utang usaha yang belum dicatat pada tanggal neraca. Kedua, alasannya adalah konfirmasi dilakukan untuk memperoleh bukti dari pihak luar yang dapat dipercaya. Nah, dalam pengujian substantif terhadap utang usaha, auditor dapat memperoleh bukti-bukti dari pihak luar seperti faktor dari pemasok dan pernyataan piutang dari kreditor. Alasan yang ketiga adalah kebanyakan utang usaha yang tercatat pada tanggal neraca telah dibayar oleh klien sebelumnya, ya, sebelum auditor menyelesaikan pekerjaan lapangannya. Jadi pembayaran ini merupakan bukti adanya utang usaha pada tanggal neraca. Oke, sekarang kita melihat untuk bagian periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Pembayaran utang usaha yang dilakukan oleh klien itu bisa memberi petunjuk mengenai keberadaan apakah ada utang dari klien atau tidak. Oleh karena itu, untuk membuktikan keberadaan utang usaha pada tanggal neraca, auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung yang khususnya untuk transaksi pembayaran utang usaha yang terjadi, ya. Kemudian untuk rekonsiliasi utang usaha ini yang tidak dikonfirmasi ya ke pernyataan piutang bulanan yang diterima oleh klien dari kreditur dapat diverifikasi keberadaannya melalui rekonsiliasi akun utang kepada kreditur dengan surat pernyataan piutang atau receivable statement ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut verifikasi penyajian dan pengungkapan ya. Untuk verifikasi penyajian dan pengungkapan, yang pertama adalah periksa klasifikasi utang usaha di neraca. Jadi unsur utang lancar itu harus disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini kalau di utang. Jika jumlahnya material,
utang usaha harus disajikan di neraca menjadi 3 golongan. Pertama, utang usaha kepada kreditur usaha, utang usaha kepada perusahaan afiliasi, dan ketiga, utang usaha kepada direksi, pemegang saham utama, manajer, dan karyawan perusahaan jika ada. Jadi auditor memeriksa saldo debit akun utang usaha dan jika perlu melakukan jurnal penggolongan kembali. Jadi saldo debit utang usaha dapat terjadi karena klien membayar ya utangnya. Oke. Jika jumlahnya material, saldo debit akun utang usaha ini harus dikelompokkan sebagai jumlah aktiva lancar ya. Oke, kemudian periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang non usaha. Jika utang jangka panjang yang segera jatuh tempo dilunasi dengan aktiva tidak lancar, misalnya dari dana pelunasan untuk jangka panjang atau ada sinking fund, maka jumlah utang ini tetap disajikan di neraca dalam kelompok utang jangka panjang. Ya, sekali lagi, jika utang jangka panjang yang segera jatuh tempo dilunasi dengan aktiva tidak lancar, ya, dari dana pelunasan utang jangka panjang, maka jumlah utang ini tetap disajikan di neraca dalam kelompok utang jangka panjang. Bukan utang lancar untuk menghindari pengaruh signifikan terhadap perhitungan perubahan posisi keuangan atau modal kerja. Kemudian periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan utang usaha. Utang usaha yang dijamin dengan aktiva harus diungkapkan secara memadai di neraca atau dalam penjelasan laporan keuangan. Begitu pula aktiva yang dijaminkan dalam utang usaha harus diungkapkan secara memadai, ya, dinyatakan jumlah bersih setelah dikurangi dengan kalau ada trade discount, potongan tunai, ya. Oke, kemudian minta informasi dari klien untuk menemukan komitmen yang belum diungkapkan dan utang bersyarat dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang tersebut. Jadi utang bersyarat atau contingent liabilities itu adalah kewajiban potensial yang memungkinkan yang mempunyai kemungkinan akan sungguh-sungguh menjadi utang atau akan dapat diselesaikan tanpa pengeluaran uang di masa yang akan datang. Utang bersyarat ini berbeda ya dengan utang yang belum dicatat pada tanggal neraca atau unrecorded liabilities, bukan itu. Tapi unrecorded liabilities ini pada tanggal neraca sudah benar-benar merupakan kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Di lain pihak, pada tanggal neraca, utang bersyarat belum merupakan kewajiban. Apakah suatu utang bersyarat akan menjadi utang atau tidak, itu sangat tergantung dari kejadian di masa yang akan datang. Setelah tanggal neraca, utang bersyarat dapat benar-benar menjadi utang, tetapi dapat juga tidak. Contoh misalnya utang bersyarat adalah piutang wesel yang diskontokan ke bank ya, discounted. Jika klien menjual wesel tagih ke bank beberapa hari menjelang tanggal neraca, maka pada tanggal neraca klien mempunyai utang bersyarat. Jika pihak yang mengeluarkan wesel gagal melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo wesel, maka bank akan menagih nominal wesel tersebut kepada klien. Dengan demikian, tanggal neraca klien mempunyai utang bersyarat, yaitu kewajiban yang potensial akan menjadi utang. Jika pihak yang mengeluarkan wesel tidak dapat melunasi kewajiban pada saatnya, ya. Contoh lain utang bersyarat itu adalah denda, biaya denda pengadilan, tambahan pengenaan pajak, klaim dari pembeli, biaya reparasi produk yang dijual dengan garansi, ya. Utang bersyarat ini ketentuannya harus dicantumkan di neraca dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, dicantumkan dalam tanda kurung dalam kelompok utang lancar. Kemudian cantumkan judul utang bersyarat di neraca atau isi notes to financial statement-nya diisi ya. Oke. Nah, untuk menentukan macam utang bersyarat dan cukup atau tidaknya penjelasan terhadap utang tersebut, auditor biasanya menempuh pemeriksaan mempelajari notulen rapat direksi sampai tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan, baru dia periksa kontrak-kontrak pembelian, penjualan dan kontrak lain, baru dia meminta informasi dari pengacara klien mengenai perkara pengadilan yang melibatkan klien, dia akan kirimkan konfirmasi ke bank ya untuk menanyakan ya ke pihak yang lebih independen. Kemudian pelajari arsip korespondensi klien dengan lembaga keuangan. Mereka punya korespondensi itu artinya mereka punya percakapan ya, mereka punya komunikasi, dokumentasi komunikasi antara klien dengan lembaga keuangan ya, lembaga keuangan.
Oke, jadi materi kita untuk sekarang ini sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi berikutnya.